Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan gali bab 3 dari The Culture Code. Ada 3 cerita nih, kontras banget. Betul, ada gencatan senjata Natal 1914, terus eksperimen orientasi kilat di India, sama nasib para pewira rudal nuklir Amerika. Iya, sumber kita spesifik dari bab ini ya. Dan meskipun kelihatannya jauh banget ya, dari medan perang, terus korporasi, sampai bunker militer. Mm-mm. Tapi ketiganya itu ngasih pelajaran kuat soal gimana lingkungan kita ngirim sinyal. Soal aman nggak sih di sini? Kita diterima nggak sih? Belonging gitu. Benar. Kita bakal lihat gimana isyarat-isyarat kecil ini bisa ngebentuk perilaku kelompok, kadang secara ekstrim. Betul. Oke, misi kita nih ya, kita mau bongkar gimana koneksi bisa tumbuh di tempat tak terduga, gimana sentuhan personal bisa naikin kinerja. Dan sebaliknya juga, gimana lingkungan justru bisa merusak kohesi tim. Tujuannya biar Anda semua bisa lebih peka sama kekuatan sinyal-sinyal tak kasat mata ini. Oke, kita mulai dari yang paling dramatis ya, gencatan senjata Natal. Bisa dibayangin nggak Perang Dunia Pertama itu? Ngeri banget, Inggris, Prancis, lawan Jerman, saling benci, propaganda di mana-mana. Kayak Hymn of Hate Jerman itu ya, yang ngehina Inggris abis-abisan, udah dihumanisasi total lah di parit itu. Persis, kotor, lumpur, kondisi nggak manusiawi. Tapi pas malam Natal 1914, ada kejadian unik. Gimana tuh? Di beberapa titik, tentara mulai nyanyi lagu Natal. Sahut-sahutan antar parit. Terus, yang lebih gila lagi, Apa? mereka keluar dari parit, ketemu di tengah, di no man's land, area bahaya itu kan. Serius? Itu nekat banget. Pasti awalnya curiga dong ya, kayak catatannya Rifleman Percy Jones itu. Oh, jelas. Awalnya pasti tegang, tapi akhirnya mereka interaksi. Dan ini ada persedennya dikit sih. Oh ya? Kapten Edward Hals pernah nyatat gencatan senjata lokal gitu, buat ngambil korban luka. Dia bahkan sempat rencana mau nyanyi pas Natal. Terus gimana? Dia akhirnya tukeran sel sutra sama medali komandan Jerman setelah mereka nguburin jenazah bareng. Nah, di momen Natal itu, nyanyi bareng, dengerin misa Latin yang sama, saling bantu. Ah, itu dia kuncinya. Iya, itu nyiptain identitas bersama sesaat. Ngirim sinyal, kita aman nih sama orang-orang ini saat ini. Sinyal itu ngalahin kebencian yang udah ditanam lama. Jadi insight kuncinya apa nih dari sini? Insight kunci #1, yaitu tadi. Sekalipun konfliknya brutal banget, sinyal sederhana soal kita sama-sama manusia, kita aman bersama sekarang, itu bisa sementara ngalahin kebencian. Koneksi sesaat bisa lebih kuat dari permusuhan. Luar biasa ya, momen kecil dampaknya segede itu. Nah, dari sinyal spontan di masa lalu, kita lompat ke era modern. Gimana sinyal belonging ini bisa dirancang? Kita ke India, ke Wipro. Wipro ini perusahaan teknologi. Masalahnya klasik, karyawan baru banyak yang keluar cepat. Turnover tinggi. Biasa itu. Terus mereka ngapain? Mereka bikin eksperimen orientasi. Cuma sejam loh, pinter ini. Ada 3 grup. Oke, gimana aja tuh? Grup 1 fokusnya kehebatan Wipro. Dikasih sweatshirt logo Wipro. Grup 2 fokusnya ke individu. Keahlian unik mereka, kontribusi personal. Dikasih sweatshirt tapi ada namanya. Oh, beda di sweatshirt sama fokus omongannya ya. Terus grup ketiga? Grup ketiga kontrol aja. Orientasi standar biasa. Cuma gitu doang bedanya. Sesimpel itu. Hasilnya gimana? Signifikan nggak? Signifikan banget. Grup yang fokus ke individu itu, karyawannya bertahan 120 hari lebih lama. Performanya juga jauh lebih bagus. Wow, hanya karena fokus ke orangnya dan sweatshirt nama. Iya, kuncinya di sinyal belonging yang personal dan ngelihat ke depan itu. Ditanya pengalaman terbaik mereka apa, dikasih sweatshirt nama, hal kecil tapi pesannya kuat. Kamu penting sebagai kamu di sini, kami lihat kamu. Itu langsung ngebangun rasa aman sama koneksi dari awal ya? Betul banget. Dan dampaknya itu nancep loh. Ada cerita si Dilip Kumar, salah satu peserta. Gimana ceritanya? Bertahun-tahun kemudian, dia udah lupa detail eksperimennya. Tapi dia ingat banget perasaannya hari itu. Rasa termotivasi, dihargai. Wah, dalam juga ya efeknya. Nah, ini insight kunci #2. Kalau orang merasa dilihat dan dihargai secara personal dari awal, komitmen sama performanya naik drastis. Sinyal kamu diterima di sini, itu kuat banget efeknya.
Oke, dari sinyal positif yang ngebangun, kita lihat sisi gelapnya nih. Apa jadinya kalau lingkungan justru aktif ngirim sinyal penolakan, sinyal anti-belonging? Ini kita ke cerita para miselir Angkatan Udara AS. Iya, para perwira peluncur rudal nuklir Minuteman III. Kerjanya di silo bawah tanah. Sempit, tua, terisolasi total selama 24 jam, tekanan tinggi banget, sistemnya warisan Jenderal LeMay yang kaku itu. Tiap orang itu cuma komponen. Kedengerannya aja udah suram ya, dan emang banyak masalah kan di sana? Banyak banget. Moral rendah, terus ada skandal kecurangan massal pas tes, 34 perwira kena. Tingkat pengadilan militernya 2 kali lipat rata-rata Angkatan Udara. Belum lagi kecelakaan, ada yang melibatkan rudal beneran. Gawat. Sampai ada yang bilang, kami nggak peduli bener salahnya, yang penting nggak kena masalah. Itu kan nunjukin banget budayanya. Persis. Dan respons pimpinan selalu sama. Keras, disiplin, basmi pelanggar. Tapi ya gitu, gagal terus. Nggak nyelesain akar masalahnya. Nah, kenapa itu nggak berhasil kalau kita lihat dari kacamata sinyal belonging tadi? Jelas banget jawabannya. Lingkungan itu ngirim sinyal anti rasa memiliki secara aktif. 1. Kurang koneksi. Yo iyalah, isolasi total di bunker sempit gitu. Oke, masuk akal. Terus? 2. Nggak ada masa depan bersama. Misi mereka dianggap udah usang setelah Perang Dingin selesai. Karirnya mentok. Rasanya kayak dibuang ke pulau mainan yang nggak diinginkan, gitu kata mereka. Aduh, udah terisolasi, nggak jelas masa depannya. Yang ketiga apa? Ini kayaknya yang paling parah. Tepat. 3. Nggak ada rasa aman. Budayanya itu sempurna atau gagal. Takut banget bikin salah, hukumannya berat soalnya. Mereka kayak anak anjing ketakutan, kata salah satu sumber. Ya ampun. Beda banget ya sama kru kapal selam nuklir Angkatan Laut. Padahal sama-sama terisolasi kan? Beda banget. Kru kapal selam, meskipun terisolasi, mereka lebih kohesif. Kenapa? Karena kedekatan fisik di kapal selam, tujuannya jelas, jalur karirnya juga ada. Nah, ini insight kunci #3. Lingkungan yang sistematis, ngirim sinyal isolasi, nggak ada masa depan, dan ketakutan, itu bakal ngehancurin kohesi. Nggak peduli sebagus apa karakter orang di dalamnya. Jadi ini bukan soal orangnya jahat atau nggak kompeten ya, tapi emang lingkungannya yang dirancang untuk gagal. Bisa dibilang gitu. Sistem sinyal di lingkungannya itu sendiri yang bermasalah. Oke, jadi dari parit perang, terus ruang orientasi, sampai silur rudal, polanya konsisten ya? Konsisten banget, sinyal rasa menjadi bagian itu fundamental. Lingkungan kita itu ngejawab iya atau enggak sih buat pertanyaan-pertanyaan dasar ini. Kita nyambung nggak? Punya masa depan bareng nggak? Aman nggak di sini? Jawaban itu yang ngebentuk segalanya. Ini jadi bahan refleksi akhir nih buat Anda yang dengerin. Coba deh perhatiin lingkungan Anda sendiri. Tempat kerja, komunitas, mungkin keluarga juga. Sinyal-sinyal kecil apa sih soal koneksi, masa depan, dan keamanan yang terus-terusan ada? Iya, sadar atau nggak sadar, isyarat-isyarat ini mungkin lagi ngebentuk dinamika kelompok Anda sekarang. Sesuatu untuk direnungkan ya.